Vika Satya Sauda dengan aku Filvani Nuruzikirlah, bisa dipanggil Fani. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari Vietnam, cerita-ceritanya nih ya, bersama Mas Danang. Mungkin Mas Danang boleh nih memperkenalkan diri kami agar Maparta juga tahu juga namanya siapa gitu. Mungkin perkenalan diri dulu ya, dipanggil Mas juga nih, agak jadi malu dikit ya. Sebenarnya perkenalin, nama aku Danang Nugroho. Saya sebelumnya dari Prodi Agroteknologi angkatan 2022. Biasanya dipanggil apa nih? Iya Mas Danang. Dipanggil Danang aja. Oh Danang aja berarti ya. Nah, oh iya, aku dengar-dengar kabar semester kemarin Danang ini ya pergi MBKM gitu ya. Iya, gue pergi MBKM ke salah satu negara yang ada di ASEAN ya. Apa tuh negaranya? Negara mana? Uh, Coba tuh Pak. Coba ya beri clue deh ke kami. Apa sih identiknya dengan negara itu gitu? Mirip-mirip dengan kebudayaan Cina, kebudayaannya. Di ASEAN. Yes, ASEAN. Ya, kayaknya aku tebak nih Vietnam. Yes, right. Benar ternyata. Gimana sih di Vietnam itu negaranya, apakah berbeda dengan Indonesia gitu ya? Karena jujur aku sendiri belum keluar dari Sumatera Barat ceritanya. Oke, kalau berbicara Vietnam ya, Vietnam itu kalau secara kita lihat dari secara map, garis pantai itu kan dari membentang dari arah laut Malaysia sampai ke perbatasan China. Jadi mereka punya dua iklim. Iya. Dua iklim berbeda, mereka terbagi atas dua, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Jadi kalau untuk Vietnam Utara itu lebih umumnya itu adalah perbukitan, dan untuk Vietnam Selatan itu lebihnya dataran rendah. Berarti kalau Danang ini itunya di dataran rendah ini kan di Vietnam Selatan. Lihat, lebih tepatnya di Vietnam Selatan. Apa tuh di universitas mana Danang MBKM kemarin? Jadi kami ini MBKM di salah satu provinsi yang ada di Vietnam, ini namanya Provinsi An Giang. Jadi itu ada jarak 3 jam dari salah satu kota terbesar, memang kota terbesar di Vietnam, yaitu Saigon atau sekarang disebutnya Ho Chi Minh. Jadi 3 jam menggunakan tol itu sampai di Provinsi An Giang. Jadi di Universitas Nasionalnya, Universitas An Giang itu salah satu universitas nasional yang ada di Vietnam. Program yang kemarin ini memang MBKM namanya atau ada nama lain? Karena jujur aku belum mengikuti lah jenis-jenis dari MBKM gitu, TMM gitu ya. Ya, kalau biasa nyebutnya sih credit earning ya. Jadi semacam MBKM juga. Jadi kita sistemnya credit point. Kita belajar di universitas tersebut selama 1 semester. Itu sekitar nanti beberapa mata kuliah yang kita pelajari di sana. Kita belajar selama 1 semester dan baru nanti setelah 1 semester kita kembali lagi ke Indonesia. Apa perbedaan credit learning ini dengan MBKM pada umumnya? MBKM, oke. MBKM ini kan banyak bentuknya ya. Ibaratnya MBKM ini secara umumnya lah. MBKM bisa MSIB itu masuk MBKM. Cuma kalau credit earning memang kita lebih spesifiknya ke credit point, kita kuliah di universitas di luar universitas kita. Jadi kita nanti bakal mengkonversikan berupa credit point mata kuliah yang nanti dikonversikan ke mata kuliah yang ada di fakultas atau prodi yang saat ini kita jalanin. Gitu ternyata ya. Oh iya, untuk beradaptasi Danang pas udah sampai di Vietnam itu gimana? Karena kan udah masuk negara luar gitu kan, bukan bagian dari Indonesia lagi gitu. Kalau misalnya kayak Unpad, IPB, oke lah masih di Indonesia gitu. Ini di Vietnam gitu, gimana beradaptasi di sana? Kalau bicara adaptasi, alhamdulillah ya saya sendiri nih ya itu kan orangnya mudah beradaptasi ya. Jadi kalau masalah adaptasi itu balik lagi kepada diri personalnya sendiri. Jadi mungkin dari Dana sendiri mungkin ngasih tips kalau masalah kita beradaptasi itu jangan takut akan hal-hal baru. Jadi yang sekiranya ingin kita ketahui ya kita ketahui, kita cari tahu, dan jangan takut berbicara dengan orang baru. Harus kita coba. Kalau kita takut ini takut itu, ntar nggak dapat apa-apa. Cuma dapat takutnya doang. Itu kita coba, kita beranikan diri. Jangan pikir aneh nih. Mereka di luar gak ada yang kenal kita kok. Jadi santai aja gitu kan. Berarti udah banyak teman dari Vietnam berarti ya? Ya kita ada selama kuliah di sana ada beberapa teman itu ya dari Vietnam. Ada juga teman-teman dari Kamboja.
ada yang dari Laos juga kemarin, satu guest house juga itu dari teman-teman dari Jerman. Komunikasi dengan mereka gimana? Apa kemudian bahasa Inggris atau bahasa Vietnam gitu? Oke, kalau segi bahasa kita menggunakan bahasa Inggris. Mungkin karena di ASEAN ya, jadi mungkin kurang baik lah dalam pronunciation-nya ya, masih terbawa logat-logat Daerah gitu. logat lokalnya gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara dengan teman yang di Jerman, mungkin kita bisa lebih improve lagi bahasa Inggris kita gitu, karena mereka secara pronunciation penajahannya juga lebih bagus daripada kita. Dan itu juga merupakan credit air ini juga kita bisa juga kita improve bahasa Inggris kita gimana sih bicara bahasa Inggris yang lebih bagus lagi. Soalnya kalau kita belajar bahasa Inggris di dalam kelas atau dengan teman-teman yang di ini kan banyak bercandanya, nanti kecampur bahasa Indonesia ya kan. Itu tentu berbeda ya kan. Vibes-nya juga berbeda, feel-nya berbeda. Jadi dengan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris dengan mereka itu tentu uh, menambah lah wawasan kita dalam berbahasa Inggris gitu. Berarti bisa dibilang ya guys, di Mas Danang ini kayaknya udah itu lah, udah pro untuk bahasa Inggris berarti ya. Dibilang pro juga enggak juga ya. Soalnya namanya bahasa ini kan seni dalam berbahasa ini kan kita harus sering-sering mengulangnya. Sering kita lakukan. Soalnya kalau seperti kita kembali lagi ke Indonesia ini kan jadi jarang lagi bahasa Inggris nih. Jadi itu kendalanya itu mungkin beberapa kosakata itu bakalan lupa itu pastinya. Jadi kita mungkin untuk selalu mengingat bahasa-bahasa kosakatanya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbahasa Inggris. Kita bisa mungkin berbicara dengan for yourself gitu, bisa dengan diri sendiri gitu menggunakan bahasa Inggris, atau ngelamun di kamar mandi pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Berarti terbuka kebiasaan Danang suka ngelamun di itu ya. Oh iya, udah 1 semester nih Danang di Vietnam, ada lah nggak sih bisa-bisa sedikit-sedikit gitu bahasa Vietnamnya gitu? Oke, sedikit ya. Mungkin Kayak halo aja gitu, halo gimana bahasa Vietnamnya? halo dalam bahasa Vietnam itu xin chào. Xin chào. Ya, mungkin for information for you guys, kalau bahasa Vietnam ini memang agak sulit sedikit. Jadi mereka secara tulisan dengan bacaan itu juga berbeda. Mereka ada kayak tinggi rendahnya juga. Penggunaan bahasa untuk lawan perempuan dan laki-laki itu juga berbeda. Contohnya Anyuem itu kalau di bahasa Indonesianya itu aku cinta kamu, tapi itu pada perempuan gitu. Berbeda lagi dengan kepada laki-laki gitu. Ya nggak apa, berarti Danang selain confess berarti di sini sama aku. Jadi ini cuma percontohan gitu. Oke, aku paham. Oh iya, apa sih perbedaan di Vietnam itu yang di universitasnya? Gimana universitasnya? Universitas itu namanya Universitas Anjiang. Anjang. Itu tulisannya Anjiang, cuman karena kita kalau mereka bahasa di dalam penajahan mereka itu emang kalau di Sumatera Barat kan agak kurang, Iya, agak kurang gitu ya. ya agak kurang enak sedikit didengar. Itu salah satu provinsi yang ada di Vietnam, itu berjarak 3 jam dari Saigon, dari Ho Chi Minh City. Gimana perbedaan perkuliahannya lah dulu? Perkuliahan antara universitas di Vietnam ini dengan universitas kita di Andalas. Mungkin dari segi dosen dulu ya, tentunya berbeda ya. Dari sistem mengajar juga berbeda, karena kita itu selama di sana kita diberi satu ruangan khusus kami belajar di ruangan itu, khusus kami yang mengikuti credit earning. Jadi dalam kelas itu full dalam pengajarannya berbahasa Inggris. Jadi kami juga tidak sekelas dengan teman-teman Vietnam, karena teman-teman yang Vietnam juga kan tidak semuanya bisa berbahasa Inggris, dan mata kuliah yang kami ambil juga kan tentunya berbeda dengan mereka gitu. Terus interaksinya dari mana dengan teman-teman di Vietnam itu? Interaksi itu sebenarnya mudah ya, kita bisa dimana aja interaksi. Seperti contohnya kami juga sering berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan di luar kampus, seperti kita main-main ke kafe bareng, kita olahraga bareng gitu. Mereka juga kelihatannya excited juga sama teman-teman baru, apalagi teman-teman dari luar negeri gitu. Kalau
di sana gimana? Kan kalau kita nih ada praktikum lahan ya, karena Danang dari apa tadi agroteknologi, pasti ada praktikum lahan Sabtu Minggu gitu ngolah lahannya. Nah kalau di sana gimana praktikumnya? Oke, praktikum di sana kebanyakan kita ada juga lahan ya. Cuma lahannya emang kalau di Unan ini karena luas ya Iya. areanya, jadi agak jauh dikit. Cuma kalau di sana masih areal terbukanya, ada juga lahan terbukanya untuk penelitian. Tapi itu nggak seluas di Unan. Dan sebagai mata kuliah juga melaksanakan praktikumnya juga ada di lab sama kayak di Unan. Cuman kalau boleh jujur, lab di Unan, lab dibandingkan dengan di lab di Fakultas Pertanian lah lebih spesifiknya ya, lebih bagus lab di sana daripada di fakultas kita. Cuman kalau dibanding dengan laboratorium sentral kita, masih lebih bagus laboratorium sentral kita. Dan kalau praktikum di lapangan, kebanyakan kami melakukan praktikum itu di net house, sebenarnya greenhouse gitu. Jadi di greenhouse tuh fasilitasnya dibilang lengkap. Jadi mereka ada sistem pengairannya pakai irigasi tetes. Mereka juga mengembangkan tanaman melon. Jadi kami beberapa kali mencoba menanam melon. Juga kami juga melakukan praktikum pollination, itu penyilangan padi. Karena spesifik di Vietnam Selatan itu merupakan sentra produksi padi. Itu sampai 90% produksi padi yang ada di Vietnam itu berada di wilayah selatan. Itu danamnya itu kan di greenhouse ya kan praktikum. Berarti danamnya itu pakai media juga atau pakai metode lain gitu? Kalau untuk penanaman kami menggunakan polybag ya. Oh, polybag. Ya, polybag juga ada polybag gitu. Sana ada juga sistem penanaman semacam hidroponik juga untuk penanaman melon. Dan kami kemarin juga coba nanam pink baby radish. Itu mencoba hasil panen dari tanaman kalian nggak di sana? Pastinya dong. Oh, pasti. Pasti selesai praktikum kami itu pasti membawa pulang hasil praktikum kami sendiri. Kami juga sempat nanam edamame dan kacang kedelai. Itu ada dua varietas kemarin sempat ini, Fukuyetaka dengan saya lupa juga satu lagi varietasnya. Jadi kami melihat perbedaan dari pertumbuhan dari dua varietas tersebut gitu. Oh iya, ini aku juga mau nanya nih, karena kurikulumnya di luar gitu kan, di luar dari negara Indonesia. Setelah mendengarkan cerita Danang ini, kayaknya aku juga tertarik gitu kan dengan mengikuti program career learning. Sesekali lah kita melihat pengalaman atau dunia baru gitu kan. Apa saja yang perlu kita siapkan untuk mengikuti career learning ini? Ah, Persiapan yang pertama pastinya mental. Kenapa? Kenapa harus mental gitu? Karena kalau kamunya sendiri takut, Ya. itu tentu nggak akan berani untuk ngambil langkah jauh-jauh ke negara orang gitu. Nanti kalau tiba di Vietnam gimana? Nanti makannya gimana? Tidurnya di mana? Tentu mental itu perlu sesuatu yang sangat penting lah. Menyiapkan fisik juga. Iya. Tentu fisik kita perlu, perjalanan kan cukup jauh juga dari Indo ke Vietnam. Tentu yang paling penting juga itu adalah berkas-berkas persyaratan yang perlu kita berikan kepada fakultas dan universitas nanti sebagai dokumen lah untuk credit earning nantinya. Berkasnya itu banyak tuh untuk yang perlu disiapkan. Berapa lama Danang kemarin nyiapin berkas untuk kredit learning ini? Untuk penyiapan berkas mungkin ada sekitar 1 bulan ya. Soalnya sebenarnya kalau setelah kita jalani berkas itu gampang-gampang susah, ribet juga, iya ribet. Cuman karena kami angkatan pertama Iya. di credit earning ke Vietnam, itu jadi kan masih banyak kurang pengetahuan akan hal tersebut. Cuman mungkin nanti kalau di angkatan kedua, jadi mungkin kan mereka bakal lebih mudah tentunya arahnya kemana. Kami ya sudah ada contohnya. Nanti kalau mereka ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa juga bertanya pada kami yang sebelumnya sudah pernah ke sana gitu. Ya kalau misalnya persyaratan kayak TOEFL itu kayaknya ada
kredit learningnya gitu. Berapa batas minimal skor TOEFL yang harus kita bawa ini? Untuk batas TOEFL, TOEFL sendiri dari fakultas kita itu meminta 500. 500 Iya, batas minimal 500 ya? itu batas minimalnya, dan 100 untuk Duolingo. Itu Danang butuh berapa lama untuk persiapannya? Atau karena Danang ini sudah mahir gitu bahasa Inggris nggak butuh persiapan gitu kan? Nah, sebenarnya TOEFL ini salah satu yang ribet juga ya, karena dari pribadinya sendiri itu beberapa kali mengulang tes. Oh, berapa kali kalau boleh tahu? Ya, 2 kali lebih yang jelas. Dua Itu kali. untuk mengulang TOEFL itu lebih dari 2 kali. Tapi itu nggak terlalu banyak 2 kali itu. Kalau aku kayaknya bisa sampai 5 kali, 10 kali kayaknya Iya, udah. mungkin ada sekitar 5 kali ya, soalnya kan udah hampir setahun yang lalu juga, itu udah lupa juga berapa kali, cuman itu tadi perlu diulang-ulang soalnya kita juga mengingat gimana sih pola-pola bahasanya gimana gitu, tips and triknya juga kita belajar gimana sih cara ngisi pertanyaan-pertanyaan dari TOEFL-nya, listeningnya gimana. Yang untuk ini karena ini sistemnya credit point gitu kan, nanti matkul yang diambil di universitas yang dituju apakah sama juga dengan matkul yang harus diambil pada semester sekarang di UNAN atau menyesuaikan mata kuliah yang diambil nanti? Kalau di kami kemarin enggak ya, soalnya kami kemarin kebanyakan ngambil mata kuliah itu di semester 5 dan semester 6. Oh, berarti untuk mata kuliah yang semester 3 kemarin belum berarti? Ada satu mata kuliah itu yang kita di semester 3. Oh, apa tuh mata kuliahnya kalau boleh tahu? Kalau mata kuliah di semester 3 yang kita kami itu agroklimat, atau kalau di sananya itu climate change and adaptation. Jadi kami ada ngambil sekitar 8 9 mata kuliah, lebih tepatnya itu ada food crop production, itu produksi tanaman pangan. Ada juga horticultural crop production, produksi tanaman hortikultura. Ada climate change and adaptation tadi, agroklimat. Ada wheat science atau ilmu gulma ya. Kalau di Yunan ada plant tissue culture, itu kultur jaringan. Dia juga ada praktikumnya, kita coba nanam anggrek di media agar. Tunggu tuh anggreknya di sana. Alhamdulillah ada yang tumbuh, ada yang enggak. Nama juga praktikum ya, pasti ada yang gagal. Jadi kita perlu steril di ruangan steril, kita menanam yang steril. Kalau kita nggak steril itu bakal tumbuh jamurnya gitu. Karena jamurnya juga gede tumbuhnya gitu. Berarti gede jamurnya daripada tanamannya gitu. Tanamannya nggak tumbuh, jamur yang tumbuh. Kalau tanamannya jamur aja kalau lagi ya kan. Oh iya, terkait dengan keluar dari negara Ibu Pertiwi gitu kan, gimana di tempat tinggal kita di sana gitu? Apakah kita nyari kosan lagi atau dari disediakan juga tempat tinggal? Kalau di sini kan ada asrama gitu ya kan. Gimana tuh Danang? Oke, kalau masalah tempat tinggal itu aman ya. Soalnya dari pihak kampusnya yang bakal nyediain. Jadi teman-teman yang credit earning pertukaran pelajar yang internasional itu bakal ditempati di guest house atau asrama tamu. Jadi untuk fasilitas di asrama tamu itu bisa dibilang lengkap lah ya, dari kamar tidur, ada TV, AC, juga ada ruangan kitchennya, ada tempat cucinya juga. Dan itu berada di komplek asrama untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Anjiang itu tersebut gitu. Berapa teman Danang yang pergi ke Universitas Vietnam tadi? Kalau kemarin itu ada 7 orang, sebenarnya itu 8, cuman karena teman satu lagi dia mengikuti UTBK, dan alhamdulillah dia keterima di Fakultas Kedokteran UNP yang baru. Masya Allah. Jadi dia lebih memilih untuk melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran. Jadi kami berangkat ber-7. Berarti kamu ditinggalkan sama dia. Sebenarnya ada hikmahnya ya. Semua itu ada hikmahnya. Jadi kalau seandainya dia jadi ikut, takutnya juga nggak cocok ngeliat kelakuan teman-temannya yang agak rada absurd gitu. Oh, kenapa kalian di situ? Brutal kalian. Dibilang bisa dibilang absurd ya, nggak jelas, kayak pada nggak punya malu.
Itu gak malu sih, bukan gak malu sih sebenarnya, cuman emang karena teman yang satu ini kan agak malu orangnya kan, gitu kan introvert. Cuman kalau yang lain-lainnya kan ekstrovert gitu, jadi ke sana sini ketemu teman baru dari Vietnam ini kan diajak ke kafe, iya sangat-sangat mudah sekali beradaptasi gitu. Takutnya kalau ada satu lagi kemarin ternyata mereka nggak ikut, ternyata emang ada hikmahnya gitu. Oh iya, ini terkait yang tadi berenam, itu kalian tinggal di satu room yang disediakan tadi atau bisa-bisa asrama kamar-kamarnya gitu? Bertujuh sebenarnya. Iya bertujuh tadi, maaf, tujuh tadi itu satu room kalian. Jadi satu room enggak sih ya, soalnya kita kan cowok cewek. Oh, cowok Iya, cewek. kita terdiri dari 5 cewek, 2 cewek dan 2 cowok. Jadi untuk ceweknya ini kita tinggal di satu guest house, satu gedung bangunan. Jadi mereka cuma beda beda kamar. Di beda kamar, kami di kamar yang lain berlainan dengan mereka. Jadi kami laki-laki ini dipisahkan menjadi 2 kamar. Jadi kamar itu dalam satu kamar atau ruangan tersebut itu di dalam ruangan tersebut itu ada kamarnya lagi. Oh, Jadi dalam ruangan itu ada 2 kamar lagi gitu. bagi dan bagi gitu. Iya, jadi bagi. Untuk makan gimana? Kita makan karena Vietnam bukan negara muslim ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau untuk cari makan halal guys itu agak susah. Makanya nggak disediain. Kalau di asrama kan ada, di asrama ya itu kan ada bisi gitu. Kalau di situ gimana? Ada kantin di situ nggak? Kantin terdekat gitu? Kantin ada sih kantin. Cuman kita kan nggak bisa jamin makanannya halal atau enggak ya. Oh iya, iya, iya. Itu gimana kalau nyari makan? Untuk menghadapi problem ini, ya, kami masak sendiri. Masak Ya, sendiri. kami let him cook. Ya. Sangat masya Allah. Berarti yang cewek masak, yang cowok nyari bahan gitu. Enggak juga. Karena kami juga yang masak cocok. Kami cocok bisa beradaptasi dengan masak sendiri. Setara gender. Iya, jadi kami belanja bahan pokok kebutuhan itu dari supermarket kayak mall. Dari mall, supermarket juga kami beli dan kami masak sendiri. Mungkin sesekali lah kami juga makan di luar. Tapi emang kita perlu teliti lebih lagi, lebih lanjut. Makanan ini emang ada kandungan yang tidak boleh kita sebagai umat muslim makan atau enggak gitu. Sangat-sangat ada lah gitu. Walaupun aku di sini hanya mendengarkan gitu kan, tapi aku juga kayaknya tertarik juga lah sekali perlu keluar gitu kan ya. Iya, gimana keadaan di Vietnam sama yang di Indonesia? Apa perbedaan spesifiknya gitu yang menarik dari situ gitu? Menurut aku kan aku besok mengikuti jejak Danang gitu kan. Tentunya budaya ya. Budaya di Vietnam dengan di Indonesia tentunya sangat jauh berbeda. Mungkin ada kemiripan karakteristik dari keramahan mungkin. Sama-sama ramah di sana. Ya ramah itu memang ciri khas orang-orang Asia lebih tepatnya ya. Ramah terhadap orang-orang baru. Budaya mereka tentu kan mereka juga suka duduk-duduk nongki-nongki lah istilahnya kita kayaknya ya, di kafe-kafe mereka suka minum kopi. Iya. Mungkin kalau ada pesta atau apa mereka juga minum bir. Karena itu budaya mereka juga kita juga harus menghormati, dan sebagai muslim ya tentu kita harus bisa nolaknya juga kalau ditawarin bir gitu ya. Budaya dari segi makanan berbeda, kebiasaan juga berbeda tentunya, cuaca juga berbeda dengan kita yang ada di Padang. Mungkin jujur kalau di sana itu lebih panas. Lebih panas. Iya, Jarang lebih hujan panas. berarti nggak sama di bulan. Iya, lebih jarang hujan karena mereka di kota tersebut tuh juga sedikit terdapat pepohonan ya. Dibanding kalau di Padang masih jauh lebih baik Padang untuk jumlah pohon. Dan di sana juga lebih banyak sungai. Untuk yang career learning ini, apakah ada batas minimum semester berapa kita bisa mengambil career learning ini? Atau bisa bebas aja gitu? Untuk dari surat edaran ya, kebetulan sekarang kan masih dalam tahap pendaftaran ya, sampai nanti akhir bulan masih tahap pendaftaran. Jadi buat teman-teman yang mau daftar bisa
mendaftarkan dirinya ke kaprodinya, bilang aja kaprodinya untuk daftar kredit earning. Untuk batas pesertanya emang dari tahun kemarin, emang dari tahun kami juga itu belum ada batasan. Oh, belum ada batasan. Ya, belum ada batasan, soalnya nanti dari fakultas juga yang menyeleksi. Kita nanti ada penyeleksi berkas, setelah berkas baru kita wawancara. Berarti nggak ada batas ya, batas kotanya, dan negara yang dituju juga bebas gitu. Nggak harus Vietnam, harus bisa lah keluar gitu. Kalau untuk negara ya, negara khusus fakultas pertanian, itu kita emang satu negara tujuan, itu Vietnam, dan satu tujuan universitas itu Universitas An Giang. Jadi untuk fakultas pertanian memang kerjasamanya di situ, kerjasama antar fakultas. Dan sebenarnya kita dari fakultas pertanian juga bisa sih keluar dari negara, di luar negara Vietnam. Mungkin kalau seandainya dari fakultas pertanian ada buka kerjasama di lain universitas atau lain negara. Cuman kalau dari negara yang menyediakan itu ada satu program ISMA. Jadi teman-teman bisa mendaftar ke negara tujuan yang teman-teman pilih, ke misalnya ke Australia, ke Italia, atau Slovakia, atau Jepang. Itu teman-teman pilih dengan syarat memang belum pernah sama sekali mengikuti credit point yang keluar sebelumnya gitu. Oh, berarti kalau udah pernah ikut sekali nggak bisa lagi gitu ya? Iya, itu untuk ISMA, yes. Dan untuk batas semester sesuai surat edaran yang kemarin berlaku, yaitu semester 4 sampai semester 7 kalau tidak salah. Cuman kebetulan kemarin kami semester 3. Cuman kalau untuk detailnya semester 3 diperbolehkan apa enggak mungkin bisa ditanyakan ke kaprodinya masing-masing. Bisa enggak semester 3. Cuman emang untuk credit earning, MSID dan sebagainya emang lebih efisien itu dilaksanakan di semester 6. Kenapa? Karena mata kuliah wajibnya sudah tiada. Emang resiko dari mengikuti program-program demikian ini adalah mata kuliah wajib. Apa aja kira-kira pertanyaan aku seputar danau ini gitu? Oh iya, mungkin dia bisa nih ngajak ke Makarta. Ayo guys, kita daftar ke learning, cari pengalaman baru di luar, atau pengalaman apa saja gitu. Nggak harus kita ngambil pengalaman di UNES saja. Mungkin buat teman-teman Maperta ya, dari angkatan 2023 sampai angkatan 2021, mungkin bagi yang ingin mengikuti credit earning dicoba, karena ini kapan lagi kesempatan kita pergi ke negara orang gitu ya. Kita bisa pergi keluar dari Indonesia dengan dibiayai oleh negara, dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita full biaya hidup, tiket pesawat itu dibiayai oleh pemerintah. Kapan lagi? Gak ada salahnya kita mencoba hal-hal baru. Masalah nanti berani enggak gimana di sana, ntar aja guys. Iya, kita daftar aja dulu, mudah-mudahan lulus. Kalau sulit ya gampang sulit, namanya juga kita hidup ya. Kita berusaha itu pasti ada kesulitannya, tapi kalau dijalani insya Allah nggak sulit kok. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar, daftarkan diri ke Kaprodi, nanti dari Kaprodi yang bakal mengirimkan nama-namanya ke fakultas. Jadi langsung aja daftar besok Senin atau hari lainnya sebelum tutup pendaftarannya. Jadi langsung aja temui Kaprodinya. Ya, yang dibilang seperti sama Danang tadi, guys, kapan lagi kan kita keluar dengan biayanya yang sangat minim, dibiayai sama fakultas, atau universitas yang biayai? Lebih tepatnya itu negara ya guys. Negara juga lagi yang membiayakan. Untuk yang overthinking gimana di sana, kehidupan di sana itu kita pikirkan di akhir-akhir aja gitu kan. Intinya sekarang kita daftar, sediakan berkasnya, dan kita mencari pengalaman di sana gitu kan. Dan kayaknya dari aku sepertinya cukup, dan sangat menarik informasi yang Danang kasih ke kami gitu kan, semoga bermanfaat. Dan yang bagian tertarik seperti yang dibilang sama Danang, jangan lupa mendaftar segera kan sebelum menyesal gitu.
Oke guys, sampai di sini dulu podcast kita pada kali ini, dan semoga apa yang dibilang Danang tadi bisa bermanfaat dan kepada teman-teman semua juga termotivasi dengan cerita dan pengalaman Danang di Vietnam. Kapan lagi kan kita mencari pengalaman baru di luar dengan biaya yang sudah dibiayai oleh negara. Dan aku juga ngucapin nih kepada Danang yang sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Dan segitu dulu pada podcast Spika Satya Sauda pada kali ini. Terima kasih semuanya dan see you next time untuk podcast kita berikutnya. Dadah.